Ada banyak pembicaraan akhir-akhir ini tentang 1%, kelompok berpenghasilan tertinggi itu. Dan ya, semua orang ingin bergabung dengan grup itu. Tetapi kalau lo melihat video ini, lo di sini karena lo ingin menjadi pria yang lebih baik dan menjadi lebih baik dalam hal-hal yang dibutuhkan dunia untuk dilakukan pria dengan baik. Hari ini gue akan membagikan sebuah rahasia tentang bagaimana menjadi 1%. Bagaimana menjadi pria yang lebih baik dari 99% pria di dunia. Dan tonton sampai akhir karena ini bukan seperti yang lo pikirkan. Rahasia 1%. Kalau lo ingin melompat ke 1% pria teratas di dunia, inilah yang perlu lo lakukan. Bertanggung jawab kepada pria lain. Lo perlu memiliki sekelompok pria yang mengenal lo, yang mengenal keluarga lo, yang mengetahui pekerjaan lo, yang mengetahui kepribadian lo, yang mengetahui apa yang terjadi dalam hidup lo, dan inilah penendangnya, yang lo percayai untuk memberitahu lo saat lo sedang keluar jalur. Sederhananya, 99% pria di dunia tidak memiliki orang seperti itu dalam hidup mereka. Jelasnya, kebanyakan pria tidak memiliki teman baik. Itu hanya fakta. Beberapa memiliki teman minum, beberapa memiliki teman olahraga fantasi, beberapa memiliki teman golf atau berburu, dan beberapa memiliki kenalan tetap. Tetapi kebanyakan pria tidak memiliki teman yang benar-benar mengetahui detail kehidupan mereka, keluarga mereka, harapan mereka, ketakutan mereka, masalah mereka, dan lain-lainnya. Pria yang memiliki ini berada di puncak gunung. Mereka langka, tapi mereka bukan 1%. 1% melampaui memiliki teman yang mengenal mereka. Mereka membuat diri mereka bertanggung jawab kepada teman-teman itu. Mereka mencari nasihat dari teman-teman itu dan sangat percaya dan menghormati nasihat dari teman-teman itu. Saat mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menyembunyikannya dari teman-temannya. Ketika dihadapkan dengan keputusan yang sulit, mereka tidak memposisikan atau meminimalkannya. Sebaliknya, saat itulah mereka paling bersandar pada teman mereka. Apa arti akuntabilitas? Mari kita perjelas tentang apa yang gue katakan. Seorang pria yang membuat dirinya bertanggung jawab tidak membiarkan orang lain mengatur hidupnya. Menjadi akuntabel bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Ini tidak berarti lo harus melakukan apa yang menurut teman lo harus lo lakukan. Itu tidak mengharuskan lo untuk melanggar hati nurani lo. Tidak mengharuskan lo mengatakan lo percaya hal-hal yang tidak lo percayai. Sebaliknya, bertanggung jawab berarti lo menyadari bahwa pandangan lo tentang diri sendiri tidak jujur dan bias. Pandangan lo tentang diri sendiri tidak lengkap karena perspektif lo terbatas. Secara fisik, kita tidak dapat melihat bagian tertentu dari tubuh kita tanpa bantuan cermin. Demikian pula, perspektif kita yang terbatas sering menghalangi kita untuk melihat diri kita secara akurat. Pandangan lo tentang diri lo bias karena lo ingin menjadi benar, lo tidak suka salah, dan lo benci mengakui bahwa lo salah. Yang semuanya membuat lo menafsirkan tindakan lo sendiri dengan sebaik mungkin, belum tentu dalam cahaya yang paling akurat. Risiko akuntabilitas. Teman-teman kita yang memiliki perspektif berbeda seringkali dapat melihat apa yang sebenarnya kita lakukan jauh lebih akurat daripada yang kita bisa. Kalau kita mau membuka diri terhadap mereka dan nasihat mereka, kita akan sering mendapatkan perspektif yang membantu kita melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Tetapi melakukan hal itu memiliki dua risiko. Yang pertama, bahwa mereka tidak lagi menghargai kita, dan yang kedua, bahwa mereka akan memberitahu kita sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Kita tidak membuat diri kita bertanggung jawab karena kita ingin teman kita menghargai kita. Kita ingin mereka menghargai kita karena menurut kita itu membuat mereka lebih mungkin mencintai kita. Kalau kita menunjukkan kelemahan atau mengaku bergumul dengan sesuatu, maka kita khawatir mereka tidak akan menghormati kita dan persahabatan kita akan berakhir. Hasilnya adalah kita menyaring hidup kita dari teman-teman kita. Tetapi mereka yang mengatasi kendala ini tetap tidak bertanggung jawab. Mereka hanya transparan. Agar dapat bertanggung jawab, kita harus mengambil langkah tambahan dengan meminta nasihat teman kita. Kita gagal mengambil langkah ini karena kita berpikir kita paling tahu dan tidak ingin mendengar apapun yang akan mengganggu pandangan, preferensi, atau rencana kita. Jadi, kita memperjelas bahwa kita tidak benar-benar terbuka untuk suara yang tidak setuju. Kita menangani diri kita sendiri
dan hubungan kita sedemikian rupa sehingga teman kita tahu bahwa topik tertentu terlarang. Pernikahan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, dan lain-lainnya. Jadi kita terus hidup dalam gelembung kita sendiri, dengan semua orang salah atau aneh kecuali kita. Keamanan akuntabilitas. Gue tahu bertanggung jawab bertentangan dengan kemandirian koboi kita. Gue mandiri, kasar, bangga, keras kepala, dan sulit seperti siapapun. Tidak ada yang akan memberitahu gue apa yang harus dilakukan. Tapi gue juga paling aman saat dikelilingi oleh pria yang mengenal gue dan bisa memberitahu gue saat gue salah. Tebak apa lagi? Saat itulah istri dan keluarga gue merasa paling aman. Karena saat itulah kecil kemungkinan gue membuat keputusan buruk yang akan menyakiti mereka. Teman lo tidak akan selalu benar. Terkadang mereka tidak setuju dengan lo dan akan salah dalam melakukannya. Dalam kasus itu, teruskan dialog dan pada akhirnya setuju untuk tidak setuju. Tetap saja, meskipun demikian, lo setidaknya akan mendengarkan pihak lain dan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan lo. Jadi, kalau lo benar-benar ingin naik level sebagai pria, inilah sesuatu yang akan menempatkan lo di atas 99% pria di dunia. Jadikan diri lo bertanggung jawab kepada pria lain. Secara sengaja menempatkan pria dalam hidup lo yang dapat mengoreksi lo dan yang lo beri kesempatan untuk mengoreksi lo. Lo tidak perlu membiarkan siapapun mengatur hidup lo, tetapi lo harus membuka hidup lo, mencari nasihat mereka, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika mereka memberikannya. Karena pria di mana-mana membutuhkan dorongan dan arahan, pesan kita perlu disebar luaskan. Gue akan sangat menghargai kalau lo menggunakan tombol di bawah untuk subscribe dan share video ini. Bersama-sama, kita dapat membantu pria-pria seperti kalian menemukan pengalaman hidup yang lebih baik. Ketika pria berkembang, keluarga dan komunitas berkembang. Nonton video ini selanjutnya.